Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Udiamo dengan NIM 2024 1440 1028. Kelas DNA. Program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan kasus saya yang berjudul reaksi obat dan alergi. Baik, masuk ke contoh kasus. Kasusnya itu alergi obat akut anfisiasis obat antibiotik pasien Siti 25 tahun menderita radang tenggorokan obat yang diberikan amoxicillin antibiotik golongan penilis. Riwayat tidak pernah minum penilis sebelumnya. Gejala yang muncul 10 menit setelah meminum obat. Siti merasakan gatal di seluruh tubuh. Kemerahan menyebar, mata bengkak, sulit bernapas karena tenggorokan menyempit, dan merasa pusing. Tekanan darahnya menurun drastis. Penanganan dilarikan ke rumah sakit segera diberikan injeksi epinefrin, obat antihistamina, dan terapi oksigen. Kondisi membaik setelah 30 menit. Keterangan ini adalah reaksi alergi yang parah, yang biasanya berbahaya. Siti disarankan untuk selalu membawa alat epinefrin dan tidak pernah mengonsumsi obat tersebut lagi. Laporan pendahuluan. Definisi dermis adalah peradangan kulit yang disebabkan oleh reaksi alergi terhadap alergi, iritasi, atau faktor imunologis. Manifestasi dapat berupa kemerahan, gatal, bengkak, dan ruam pada kulit. Anafilaksis adalah reaksi alergi sistemik yang parah dan mengancam nyawa, terjadi secara mendadak setelah paparan alergi. Dalam kasus ini, antibiotik penilis. Reaksi ini melibatkan sistem kardiovaskuler, pernafasan, kulit, dan gastrointestinal. Etiologinya, penyebab anafilaksi pada kasus paparan antibiotik amoxicillin. Paparan pasien tidak memiliki riwayat konsumsi penilis sebelumnya sehingga sistem imun bereaksi berlebihan. Faktor predisposisi: tidak ada riwayat alergi obat sebelumnya. Paparan pertama terhadap antibiotik. Sensitivitas individu terhadap beta-laksasi. Patofisiologi itu proses terjadinya anafilaksi paparan amoxicillin sehingga terjadi sistem imun mengenai sebagai ancaman, sehingga terjadi produksi IgG berlebihan, sehingga IgG berkaitan dengan sel mast dan basofil, sehingga terjadi degranulasasi sel mast, pelepasan histamati, leukotrien, prostaglandin. Manifestasi klinik itu vasodilatasi, hipotensi, shock, itu peningkatan permeabilitas kapiler, edema, bengkak, kontraksi otot polos, bronkospasme, sesak nafas, stimulusasi saraf, gatal, kemerahan, gangguan GL, mual, muntah, sehingga terjadi penurunan tekanan darah drastis, sehingga terjadi shock anafilaksi. Dapat fatal jika tidak ditangani. Manifestasi klinik. Gejala yang muncul pada kasus Siti itu kulit gatal di seluruh tubuh, ruam kemerahan menyebar, mata bengkak, pernafasan, sulit bernafas karena tenggorokan menyempit, bronkospasme. Kardiovaskuler itu tekanan darah menurun drastis, hipotensi, pusing, onset. Gejala muncul 10 menit setelah minum obat. Onset cepat, karakteristik anafilaksis. Pemeriksaan laboratorium. Tes alergi kulit, Pix test untuk mengidentifikasi alergi septik, serum tritasi meningkat pada anafilaksi. Pemeriksaan dalam 1-20 jam post reaksi. Kadar histamin
plasma meningkat saat reaksi alergi. IG spesifik untuk mendeteksi antibodi terhadap penicillin, pemeriksaan klinis, memonitor tanda vital, tekanan darah, nadi, pernapasan, saturasi O2, observasi tingkat kesadaran, pemeriksaan kulit dan mukosa. Penata laksana medis itu terapi farmakologi, epinefrin, adenalis, protas utama itu dosis 0,3 sampai 0,5 mhg itu intramuskuler di paha lateral. Fungsi vasokonstriks bronchodilatasi, stabilisasi sel mats. Dapat diulang setiap 5-15 menit jika perlu. Antihistami itu H1 dan H2 itu blocker. Difenhidrami 25-50 mhg IV dan IM. Ranitidin itu 50 mhg IV. Fungsi mengurangi gatal, kemerahan, edema. Coordinextory itu methylprednisolone 125 mhg IV atau hydrotison 200 mhg IV. Fungsi mencegah reaksi bifasik, reaksi lanjut. Terapi oksigen itu O2 100% via non-rebreathing max. Fungsi mengatasi hipoksia akibat bronkospasme. 5. Cairan intravena itu NaCl 0,9% atau linear lateral 1-2 L blosus cepat. Terapi non-farmakologi itu posisi trendelembung kaki ditinggikan untuk meningkatkan aliran darah ke organ vital. Memonitor ketat tanda vital setiap 5-15 menit. Observasi itu di ruang gawat darurat minimal 4-6 jam. Asuhan keperawatan, pengkajian data subjektif itu pasien mengeluh gatal di seluruh tubuh, pasien merasa pusing, pasien tidak memiliki riwayat alergi penilis sebelumnya. Data objektif itu nama pasien itu Siti, usia 25 tahun, waktu onset itu 10 menit setelah minum amoxicillin, rum kemerahan menyebar di seluruh tubuh, mata bengkak, tenggorokan menyempit, observasi kesulitan bernafas, tekanan darah menurun drastis, hipotensi, membaik 30 menit setelah penanganan. Diagnosa keperawatan itu, diagnosa 1 itu pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan bronkospasmia dan edema saluran nafas sekunder akibat reaksi anafilaksis. Ditandai dengan sesak nafas, tenggorokan menyempit, kesulitan bernafas. Diagnosa kedua itu resiko shock berhubungan dengan vasodilatasi sistematik dan penurunan volume sirkulasi efektif akibat reaksi anafilaksis. Ditandai dengan tekanan darah menurun drastis, pusing berfusi, jaringan menurun. Diagnosa ketiga itu gangguan integritas kulit berhubungan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1 terhadap antibiotik penilis. Ditandai dengan gatal seluruh tubuh, rum, kemerahan, bengkak, edema. Perencanaan atau tujuan kriteria hasil itu, perencanaan itu tujuan dan kriteria hasil. Diagnosa 1 itu pola nafas tidak efektif. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pola nafas pasien menjadi efektif dengan pernapasan normal, tanda sesak. Kriteria hasil itu frekuensi nafas dalam rentang normal 16-20 kali per menit, tidak ada gangguan otot bantu nafas,
saturasi oksigen itu 95 derajat, pasien tidak mengeluh, sesak nafas, jalan nafas bebas tanpa obstruksi. Kemudian diagnosa yang kedua itu resiko shock. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, risiko shock dapat teratasi dengan tanda-tanda vital stabil. Kriteria hasil itu tekanan darah dalam batas normal 110 sampai 120 per 70 sampai 80 mmHg. Nah, di dalam rentang normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Kuat dan teratur, akral hangat dan berfungsi jaringan baik. Kesadaran compos mentis, output urin 0,5 ml per EKG per jam. Diagnosa ketiga itu gangguan integritas kulit. Gangguan integritas kulit tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, integritas kulit membaik dengan berkurangnya lesi dan gatal. Kriteria hasil itu rum kemerahan berkurang, edema, bengkak berkurang atau hilang. Pasien tidak mengeluh, gatal, tidak ada luka garukan pada kulit kembali normal tanpa lesi. Intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan efek agen farmakologis ditandai dengan sesak nafas tenggorokan menyempit, kesulitan bernafas. Tujuan dan kriteria hasil itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan ekspektasi membaik dengan kriteria hasil, dispen menurun, penggunaan otot itu bantuan nafas menurun, frekuensi nafas membaik. Intervensi keperawatan itu manajemen jalan nafas, observasi itu memonitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas, memonitor bunyi nafas, tambahan itu googling, mehezing, rongkip, terapeutiknya itu posisikan semi-fowler atau fowler. Berikan oksigen jika perlu, edukasi anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada. Lanjut, intervensi keperawatan. Diagnosa yang kedua itu diagnosa keperawatan risiko shock berhubungan dengan anafilaksasi ditandai dengan tekanan darah menurun drastis, pusing, perfusi jaringan menurun. Tujuan kriteria hasil itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan ekspektasi menurun dengan kriteria hasil, saturasi oksigen meningkat, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik, frekuensi nafas membaik. Intervensi keperawatan itu observasi, memonitor saturasi kardioplimonal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas TD MAP, memonitor saturasi oksigen, oksimetria nadi AGD, monitor tingkat kesadaran dan respon pupil, pemeriksaan riwayat alergi. Terapeutiknya itu berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen 94 derajat. Lakukan skin test untuk mencegah reaksi alergi. Edukasi, jelaskan penyebab faktor risiko shock, jelaskan tanda dengan gejala awalnya. Anjurkan memperbanyak masuk di intervensi keperawatan. Diagnosa yang ketiga itu diagnosa keperawatan gangguan integritas kulit berhubungan dengan kimia iritatif ditandai dengan gatal seluruh tubuh, rum kemerahan menyebar, mata bengkak. Nah, tujuan dan kriteria hasil itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan ekspektasi. Observasi itu identifikasi penyebab gangguan integritas kulit,
missing berupa sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelemahan ekstremitas, penggunaan mobilisasi terapeutik, gangguan produksi itu berbahan ringan, alami, dan hipoalergik pada kulit sensitif, hindari produksi berbahaya dasar alkohol, edukasi anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Tindakan keperawatan dan hasil diagnosa yang pertama itu manajemen jalan nafas, observasi, memonitori pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas, hasil frekuensi nafas 2 kali 24 kali per menit, nafas dangkal, ada peningkatan upaya nafas, penggunaan otot bantu bernafas, memonitor bunyi nafas tambahan, googling, hasil terdengar suara wheezing di kedua lapang paru, terapeutiknya itu memposisikan semipolar dan polar, hasil pasien diposisikan semipolar dengan kepala tempat tidur ditinggikan 30 derajat, memberikan oksigen jika perlu, hasilnya itu oksigen diberikan melalui nasal kanul 3 liter per menit, saturasi oksigen meningkat menjadi 95 derajat. Edukasi menganjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Tindakan keperawatan dan hasil diagnosa yang kedua itu memonitor saturasi kardiopulmonal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas. Hasil itu frekuensi nadi 118 kali per menit, lemah dan tidak teratur. Kemudian monitor saturasi oksigen itu, hasilnya saturasi oksigen melalui oximetras nadi 91 menunjukkan PaO2 68 mHg, PaCO2 30 mHg. Memonitor tingkat kesadaran dan respon pupil itu tingkat kesadaran kompos mentis, namun mudah lelah. Respon pupil itu kedua mata terhadap cahaya cepat, ukuran pupil 3 mm dan isokor. Pemeriksaan riwayat alergi itu hasil tidak ada riwayat alergi obat yang dicatat sebelumnya, namun ditemukan reaksi alergi baru terhadap amoxicillin atau penicillin. Terapeutiknya itu pemeriksaan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen. Kemudian diagnosa keperawatan yang ketiga itu memonitor saturasi oksigen, oximetras nadi, hasil saturasi oksigen melalui oximetras nadi 90 derajat, AGD menunjukkan PaO2 65 mHg, PaCO2 33 mHg, memonitor tingkat kesadaran dan respon pupil, hasil tingkat kesadaran kompos mentis namun terhadap pusing, respon pupil kedua mata terhadap cahaya cukup cepat, ukuran pupil 22,5 mm dan isokor. Pemeriksaan riwayat alergi itu hasilnya riwayat alergi makan atau udara tidak ada, namun tercatat reaksi anafilaksasi baru terhadap amoxicillin setelah dosis pertama. Terapeutiknya itu berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen 94%, hasilnya itu oksigen diberikan melalui masker sederhana 5 liter per menit, saturasi oksigennya meningkat menjadi 96. Kemudian catatan perkembangannya itu yang pertama itu data subjektifnya itu pasien mengatakan masih agak sesak tapi sudah berkurang. Data objektifnya itu RR 20 kali per menit, SPO2-nya itu 96%, tidak ada retasi, warna kulit, kemerahan berkurang. Asesmennya itu masalah pola napas teratasi sebagian, planningnya itu intervensi dilanjutkan. Hari kedua itu data subjektifnya itu pasien mengatakan tidak pusing lagi,
Data objektifnya itu tekanan darah 105/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, kuadratur akral hangat, CRT-nya itu 2 detik, kesadaran kompos mentis. Asesmennya itu risiko shock teratasi, planningnya itu intervensi dilanjutkan. Hari ketiga itu data subjektifnya itu pasien mengatakan gatal mulai berkurang. Data objektifnya itu rum kemerahan masih ada tapi mulai mudar, edema mata berkurang 50%. Asesmennya itu masalah gangguan integritas kulit teratasi. Planningnya itu intervensi dihentikan, pasien pulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.